Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Padang Pariaman. Saya Fitri Arjuni dari SMP N1 Batanganai. Saya Emiyanti dari SMP N1 Lubuk Alung. Saya Asdimar dari SMA 1 Negeri II 211 Kaitanam. Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aslimar. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita melakukan coaching, saya ingin menyampaikan bahwa nanti ketika Bu Aslimar melakukan coaching dengan coach, saya akan melakukan penilaian, di mana dalam penilaian itu saya akan mengobservasi apakah sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi inti coaching, kemudian bagaimanakah penerapan alur ceritanya. Jadi selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aslimar. Yang pertama ialah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching. Ya, terima kasih Bu Pit. Nah, di sini saya sebagai coach, kemudian berdiskusi dengan coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini selaku sebagai coach, yaitu yang pertama kompetensi yang perlu dikembangkan atau keterampilan yang harus saya miliki sebagai coach. Yang pertama yaitu yang pertama tadi itu Kehadiran penuh. kehadiran pertama itu kehadiran penuh. Nah, yang kedua itu mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu Bu Fitri. Iya, oke ya. Yang kedua lagi ya Bu ya, dari kompetensi inti yang ada itu mana yang ingin Ibu lebih kembangkan secara spesifik saat coaching? Iya. Jadi selaku coach di sini yang mengajukan pertanyaan berbobot itu yang lebih penting. Supaya coachingnya lebih bisa dieksplor lagi. Nah, permasalahan apa yang harus diselesaikan di sana. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu sebagai coach dalam coaching kali ini? Indikatornya di sini itu misalnya ketercapaian suatu pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas sehingga siswa itu tidak jenuh dengan model pembelajaran itu saja, sehingga guru-gurunya itu bisa model-model pembelajaran yang bervariasi. Jadi intinya kayaknya saya mengharapkan jadi coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mengatasi permasalahannya sendiri. Oh, iya. Dah, oke, baiklah Ibu Aslimar. Bu Aslimar bisa melakukan coaching lagi dengan coachingnya. Silakan. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu. Pontong tadi nanano tadi ya. Itu nak pakai latihan. Dan langsung direkam. Bu Aslimar, Waalaikumsalam. Ada apa Bu Emi? ada apa? Ini itu Bu Aslimar ya, saya mau curhat. Bu Aslimar ada waktu sekarang? ada, silakan Bu Emi mau curhat apa Bu Emi? Kelihatannya Bu Emi sekarang lagi suntuk. Ada apa ya Bu Emi? Iya, ini Bu Aslimar. Saya kan ada ngajar 94. Ya. Nah, di 94 tuh kebanyakan anaknya kurang aktif. Ada yang tidur, ada yang enggak buat tugas. Nah, kalau misalnya membuat catatan, ada yang membuat catatan saja, nggak ada yang aktif ke depan. Oh ya gitu ya Bu Emi ya. Bu Emi-nya di sini ngajar apa Bu Emi? Ngajar IPA kok, Bu Aslimar. Oh, ngajar IPA. Berarti anak ini suka-suka memilih sepertinya ya Bu Emi ya. Sekarang dari belajar di kelas berapa tadi Bu Emi? 94. 94 ya. Kalau 94 ini kalau dibandingkan dengan kelas yang lain itu mana yang lebih apa itu? Yang lebih prioritas itu atau lebih kurang lebihnya di mana letaknya gitu? Oh, kayaknya lebihnya dia pingin lihat yang baru gitu, pingin yang apa, mungkin cara belajar saya yang kurang kali ya Bu Aslimar.
Masalahnya mungkin dengan ceramah aja tuh siswa ndak berkembang gitu. Oh iya, jadi siswanya kalau ada gurunya yang masuk, terus dia eh, artinya tuh malas gitu ya, Malas, malas malas ya. mendengarkan kayaknya. Nah, jadi dari sini apa harapan kira-kira yang Ibu Emi inginkan dari sini? Ya, harapan saya yaitu Mbak Snemar, cara belajar saya mungkin saya perbaiki. Mungkin dengan fokus ataupun praktek, saya kan belajar IPA tuh Mbak Snemar. Kalau praktek kan mungkin kayaknya lebih asik tuh Mbak Snemar. Oh iya, Heeh. iya praktek ya. Berarti prakteknya praktek ya IPA ya, Bu Emi IPA. ya. Kelabor kayak sekali Mbak Snemar. Oh dibawa ke labor ya, Bu Emi Heeh. ya. Oh. Terus kalau di Ya. labor itu apa-apa saja yang itu dikerjakan gitu anak-anak itu apakah dia nakal di situ, apakah langsung bekerja gitu? Oh, dulu saya pernah bawa kelabor, tapi sekarang mungkin karena mepet waktu, jadi jarang kelabor. Kalau kelabor itu kan waktunya harus banyak, harus 3 jam. Jadi di situ anak-anak di situ di labor tuh aktif kayaknya Mbak Snemar. Dia ingin praktek, misalnya kalau mikroskop, Bu, ini gambar apa Bu? Lihat di situ ada yang gerak-gerak Bu, katanya. Oh iya, berarti siswanya tuh suka yang bergerak-gerak ya, Bu ya. Iya kayak. Oh, biasanya kalau selain dari ke labor anak Ibu Emi itu apakah ada Bu Emi membawanya ke lapangan gitu seperti ke taman baca? Apakah ada dibawa atau ke perpustakaan misalnya? Seperti apa contohnya tuh Bu Emi? Kayaknya kurang tuh Mbak Snemar. Perpustakaan jarang Mbak Snemar. Oh, jarang ya. Tapi ke lapangan misalnya ke kebun sekolah pernah ada. Oh, ada ya. Hmm. Dengan materi-materi apa saja yang bisa menarik anak-anak ke sana? Oh, tumbuhan kayaknya Mbak Snemar. Misalnya kalau monokotil, misalnya apa itu akarnya, akar serabut atau akar tunggang. Kayaknya gitu, asik kayaknya kalau pembelajaran seperti itu. Oh iya ya, berarti anak-anak yang di kelas 9 berapa tadi? 94 ya. Berarti mereka sukanya itu adalah pembelajaran itu di lapangan Di gitu lapangan ya. atau praktek gitu. Praktek. Iya. Eh, itu praktek itu biasanya atau ke lapangan itu dalam 1 minggu atau 1 bulan itu berapa kali apa ada terjadwal gitu pembelajarannya di lapangan gitu? Jadwalnya sih enggak mungkin lah Mbak Snemar, tapi tergantung kita aja kali Mbak Snemar. Oh, terus. Kalau materinya itu asiknya kemana, kalau ke lapangan atau ke labor atau ceramah gitu. Tapi yang kemarin-kemarin mungkin nggak ke labor, jadi anak tuh malas dengar ceramah terus Mas. Iya, iya Mbak Emi ya. Sama juga ya. Saya juga seperti itu Bu Emi ya. Jadi kalau dilihat dari ke anak-anak di sini kelas 94 ya Bu Emi ya, dia Iya. sukanya itu belajar itu di lapangan gitu kan atau di praktikum. Dari pembelajaran yang pernah Ibu Emi berikan, kira-kira itu pencapaian dari permasalahan siswa tersebut pada skala berapa kalau kita level skala 1 sampai 10 pada skala berapa tepatnya itu diperkirakan? Kiranya skala 6 kayaknya Mas. Oh, skala 6 ya. Hmm. Kalau untuk mencapai maksimalnya 10 berapa lagi ya tuh BMI ya? Kayaknya mungkin 3 lagi kayaknya. Kalau sempurna mungkin Mas. Oh iya ya, 3 lagi. 3 ya. lagi. Ya. Nah, dari yang 3 tadi itu apa-apa saja untuk mencapai angka 10 itu kan tadi tidak usah sampai 10 atau 9, 9, 8 atau 9. Nah, karena kita harus melihat kondisi anak. Kondisi anak kayak Seperti gitu. apa dia maunya belajar terhadap mata pelajaran Tertentu. apalagi kalau IPA kan termasuk yang agak ribet bagi anak. Nah, kecuali kalau dia belajar seni, belajar olahraga, mungkin mengasihkan bagi mereka ya. Sekarang dari pembelajaran yang Ibu Eni berikan di dalam kelas itu langkah-langkah apa saja supaya mereka ini mau belajar dengan Bu Eni? Rencana langkah-langkah strateginya itu apa-apa saja gitu kan? Model pembelajaran praktikum. Praktikum. Ke lapangan, misalnya tadi ke kebun sekolah. Mungkin yang suasana, ganti suasana kali itu strateginya buat sini. Oh iya, ganti suasana ya. Iya. Berarti mereka ingin mencari pembelajaran yang model-model baru ya, model baru atau ke lapangan itu. Iya. Apakah Bu Eni ada menggunakan di dalam kelas itu misalnya seperti PowerPoint gitu,
atau menggunakan LKPD gitu. PPD ada, LKS kan ada itu Bos Nimar, tapi mungkin itu aja kali, pingin yang baru, anak-anak tuh pinginnya ke labor. Oh iya, pengennya ke labor ya. Berarti anak di sebelah depan ini inginnya itu adalah ke labor Ke atau labor. praktek ke lapangannya. Yang sebagai sejenis teori itu dia tidak begitu antusias untuk belajar. Kayaknya ya. Iya. Nah, dari sini ya Bu Emi ya, tadi kan sudah melakukan mode-mode pembelajaran yang bervariasi artinya ya. Sekarang apakah ada komitmen dengan siswa tersebut? Komitmen yang sudah dibuat sebelumnya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas lah di dalamnya gitu kan? Keyakinan kelas. Sudah sih Bos Nimar, tapi itu mungkin ke labornya aja yang belum tadi Bos Nimar. Oh iya. Misalnya kita di dalam kelas itu kita maunya seperti apa gitu Iya, kan. seperti Apa kita boleh makan di dalam? Nah, Apakah boleh seperti itu di dalam kelas BMI? kalau misalnya makan mungkin enggak, tapi minum boleh, dibolehkan. Bolehkan, Makan ya. terlalu terganggu kayaknya Bos Nimar. Iya. Karena makan dan minum adalah kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia ya. Itu kebutuhan dasar manusia banyak sekali. Kita pun perlu makan Iya. ya. Di dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu, kira-kira siapa saja yang terlibat di dalamnya? Proses pembelajaran siswa, Siswa, guru. guru. Apakah guru BK aja ada terlibat di dalam? Proses pembelajaran, ya ada guru BK. Misalnya kalau misalnya anak tidur mungkin ada ditegur dari guru BK, misalkan dipanggil, tapi dinasehati, dibina, Dibina ya, dibimbing ya. dibimbing. Nanti kalau misalnya tidur terus, jadi pelajaran enggak kurang dapat gitu. Apakah Bu Emi di sana sebagai wali kelas? Enggak, Oh, enggak. Berarti Bu Emi di wali kelas di kelas yang lain, kelas lain. kelas yang lain. Iya. Ya. Biasanya itu melibatkan orang tua di situ. Kalau sebagai wali kelas di kelas lain. Kalau sebagai wali kelas ya, kenapa anaknya tidur terus? Apa ngaruhnya di rumahnya? Atau mungkin tidurnya kemalaman, terlalu malam, jadi kesiangan bangun. Jadi nanti dipanggil orang tua, Iya, mendiskusikannya. berarti adanya proses pemanggilan orang tua Pemanggilan ya. orang tua. Ya. Itu biasanya tuh berapa kali dipanggil orang tuanya supaya anak itu berubah lah gitu cara Cara belajarnya. Ya pertama kan dilihat dulu anak ini kan tidur, nanti ditegur, pertama ditegur. Jadi misalnya nak mempan ditegur, jadi dipanggil itu surat pertama. Surat pertama panggilan, didiskusikan dengan orang tua. Berarti ada keterlibatan antara orang tua dengan BK, wali kelas, kita sebagai guru ya. Jadi kita sesama teman sejawat ya. Perlu juga menambahkan apa tadi Bu? Menambahkan apa? Model-model apa tadi? Model-model Model-model pembelajaran. model-model pembelajaran ya. Iya. Ya. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu Emi setelah melakukan proses pembelajaran atau setelah kita melakukan coach dengan coach ini? Bagaimana perasaan yang Rasanya terasa? lega rasanya Mas Nimar. Jadi rasanya sudah menemukan solusi, jadi lapang plong rasanya gitu. Iya, berarti Jadi sini udah sudah keluar sih. iya, kerut di kening nih dah, udah kendor, udah tegang. Kurang ya, Kurang. biasanya 11 jadi 10 ya. Jadi itu saja Bu Emi ya. Iya, Iya. makasih Mas Nimar. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan diskusi kembali. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asniman tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Emi ya, sebagai coachingnya. Iya Bu. Ya, jadi juga saya sudah mengamatinya. Jadi setelah pengamatan observasi yang saya lakukan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asniman. Ibu Asniman ya. Iya. Ulang nggak? Nanya dulu, ulang deh. Jadi Bu Asniman tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Emianti. Jadi sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi ketika Ibu Asniman tadi coaching, saya juga mengamati. Jadi setelah saya mengamati, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asniman. Di sini pertanyaan pertama ialah apa yang sudah
dilakukan yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, tadi Bu Fitri sudah pra observasi. Sekarang yang keduanya itu adalah paskanya ya, pasca observasi. Tadi yang saya rasakan sebagai coach tadi itu adanya kompetensi keterampilan tiga kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Nah, di sini kehadiran penuh itu adanya konsentrasi, fokus kita berdua antara coach dengan coachee. Kemudian yang kedua, sebagai pendengar aktif. Ya, jadi sebagai coach saya di sana mendengarkan saja keluhan atau permasalahan apa-apa saja yang dirasakan oleh coach tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot di sini itu sebagai coach itu bagaimana cara menggali permasalahan dari coach tersebut. Nah, di sini coachnya juga antusias kayaknya menceritakan permasalahannya ya, Keluar unek-uneknya keluar semuanya ya, unek-unek Bu Semar semuanya ya. ya, Berarti itu. coachingnya Berjalan dengan lancar ya. Oke, ya. Jadi saya pun sudah melakukan observasi tadi, saya sudah melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan dengan coaching sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching yang ada 3 Ya. itu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana dengan pertanyaan itu bisa menggali permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh coaching itu sendiri. Ya. Kemudian satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya. Eh, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan coaching tadi? Kompetensi di sini itu yang saya ingin kembangkan itu adalah model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran yang harus kita diskusikan lah sesama teman sejawat supaya berbagi ilmu. Misalnya dengan model pembelajaran discover learning atau dengan PBL atau seperti yang dikatakan Koci tadi itu pembelajaran di praktikum, misalkan berarti mereka suka bergerak gitu kan. Project Project ya. Seperti itu yang dikembangkan Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Itu saja pertanyaan saya, Ibu Asnimar ya. Ya. Saya saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Asnimar. Ya, Bu Emi sudah keluar dari kelas? Sudah. Ya Bu Emi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ya coaching dengan coaching. Nah, saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Emi. Nah, sekarang kompetensi apa saja yang ada yang dilakukan terhadap coaching kita sebagai coaching itu? Kompetensi yang dimiliki oleh coach Ya. atau coaching itu pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengar aktif. Ya. Yang ketiga kita bertanya apa pertanyaan yang berbobot gitu. Iya. Jadi Bu Emi sudah mengetahui semuanya ya. Kira-kira dari kompetensi yang ketiga itu kompetensi apa yang harus kita kembangkannya? Lebih utamanya di situ seperti apa kompetensinya? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, ya. Dan memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali lah istilahnya buat aslinya. Iya. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Emi dari itu indikatornya itu supaya menambah solusi. Coach dapat menemukan solusi apa dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, berarti coachingnya itu harus mengeluarkan semua permasalahannya apa yang ditanyakan oleh coachnya ya. Iya. Nah, iya. Jadi kali ini kita akan lanjutkan ya diskusi dengan coach ya. Silakan Baby lanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Snimar. Iya. Ibu, bosnya memang mengerti. Siang Bu Emi. Siang Bu Fitri. Bu Emi sibuk enggak? Kebetulan kosong Boleh curhat tidak? boleh. Ini ya Bu ya. Saya kan Bu Emi kan tahu saya ngajar di kelas 9.
Yang saya pegang kan 9192. Kalau semasa satu baby mungkin tahu anaknya. Yang di dalam pun anaknya anak yang kompetitor aja semuanya. Yang ibaratnya memang aktif. Yang saya sekarang yang saya ingin curhatkan, anak saya yang ada di kelas 92. Jadi anak saya yang yang di kelas 92 ini, saya merasa sudah maksimal memberikan pembelajaran. Tetapi umpan balik yang saya dapatkan dari siswa sangat jauh sekali dari yang saya harapkan. Ibaratnya anak pun partisipasinya sangat kurang sekali. Kadang sudah ketika pembelajaran ada yang tidur-tiduran, padahal saya sudah berusaha maksimal supaya mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Apa tujuan utamanya Bu Fitri pembicaraan ini? Jadi tujuan pembicaraan saya kali ini, saya jadi mau curhat kepada Bu Emi untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Dalam pembelajaran apa yang hambatan yang Bu Fitri hadapi? Yang hambatan yang saya hadapi ya tidak adanya umpan balik dari anak, Bu. Anak yang aktif itu atau partisipasi anak itu sangat kurang sekali. Gitu Bu Fitri. Kemudian apa solusi yang Bu Fitri dalam permasalahan ini? Waktu itu saya coba melakukan diskusi pada ada satu materi, saya ganti dengan cara diskusi dan demonstrasi. Ketika diskusi mereka semuanya bersemangat. Dibandingkan ketika saya yang ceramah, menerangkan materi, kasih contoh dan kerjakan latihan. Jadi ketika diskusi dan demonstrasi itu mereka bersemangat ikut untuk tampil semuanya di depan kelas ketika demonstrasi. Ya gitu begitu ya. Sepertinya yang 92 itu kayaknya ingin pembelajarannya tuh suasana yang berubah ya begitu. Iya, ya, kalau dari diskusi dan demonstrasi berubah dia, mereka semuanya terlibat aktif lagi, Bu. Betul. Dari yang solusi yang Bu Fitri yang Bu Fitri kemukakan, itu misalnya ada skala 1 sampai 10. Jadi itu skala berapa tuh Bu Fitri? Kalau yang saya lakukan sebelumnya masih skalanya 6, di mana masih mengajar dengan metode konvensional, itu hanya ceramah, kasih tugas. Jadi saya merasa belum maksimal, masih pada poin 6. Untuk mencapai yang dari 1 sampai 10 itu kan ada Bu Fitri tadi kan poin 6. Jadi ada berapa lagi tuh yang untuk mencapai? Saya ingin untuk meraih pada poin 9 Ibu ya. 9, jadi ingin sangat maksimal, jadi pembelajaran itu bisa aktif di dalam kelas. Jadi anak semuanya terlibat di dalam ibadah itu. Gitu ya Bu Fitri. Jadi strategi apa yang Bu Fitri lakukan untuk setelah saya coba yang diskusi kemarin, saya coba sekali ganti, ternyata dengan diskusi anak-anak menjadi lebih aktif. Dan kemudian saya lanjutkan dengan demonstrasi. Mereka sangat bersemangat sekali, Bu. Akhirnya terpikirkan oleh saya, mungkin saja kalau saya ganti tekniknya nanti dengan diskusi, presentasi, bisa juga mungkin siswa akan lebih bersemangat dibandingkan hanya sekedar uraian aja, sekedar menulis saja. Sepertinya itu diskusi kayaknya di 92 itu. Ya, dengan diskusi dan presentasi mereka lebih bersemangat. Terus saya berikan proyek-proyek kelompok. Nanti mungkin saya ganti dia dengan model PBL lagi, project based learning. Iya.
dalam pembelajaran tersebut apakah ada hambatan Bu Fitri? Ya, hambatannya ketika siswa tidak ada memberikan umpan balik apapun. Jadi kita merasa kelas itu tidak aktif lagi jadinya. Jadi pembelajaran hanya satu arah saja, guru aja yang menerangkan, tapi dari siswa tidak ada. Kemudian ada juga siswa yang antusiasnya kurang, ada yang tidur-tiduran aja atas meja, malas, katanya tidak ngerti. Jadi siapa saja yang terlibat Bu Fitri dalam ini? Yang terlibat saya sebagai guru mapelnya, kadang ada juga saya libatkan BK ketika menimbulkan permasalahan di dalam kelas yang misalnya sudah saya pecahkan tapi tidak bisa juga, saya limpahkan di BK, kemudian siswa yang ada di dalam kelas semua keluar. Jadi banyak yang terlibat ya Bu Fitri? Iya. Jadi itu tindak lanjutnya gimana tuh Bu Fitri? Jadi tindak lanjutnya Bu, setelah saya coba laksanakan sekali diskusi, jadi tindak lanjutnya mungkin setelah saya coaching sama Bu Emi ya, saya akan mencoba memvariasikan lagi model-model dan teknik pembelajaran di dalam kelas. Mungkin saya variasikan dengan diskusi, demonstrasi, atau presentasi. Jadi anaknya tidak hanya sekedar mengerjakan tugas saja lagi, ada juga praktek. Teknik Bu Fitri. Ya, seperti itu ya Bu Fitri. Jadi gimana rasanya Bu Fitri pernah mengungkapkan Coaching ini ya Bu, ya, agak perasaan lega ya Bu ya, soalnya udah bisa curhat sama Bu Emi. Sebelumnya saya pikir-pikir kemana ya saya bisa curhat ya, karena saya curhat tentu kepada orang yang membuat saya nyaman dan mau mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Jadi sekarang sudah merasa lega. Alhamdulillah. Jadi Terima kasih ya Bu ya, sama-sama Bu atas Fitri. waktunya memberikan saya waktu untuk bisa curhat Ibu Emi ya. Terima kasih ya Bu Emi. Sama-sama Bu Fitri. Boleh. Assalamualaikum nih. Ya. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu As. Kayaknya Bu Emi ceria ya, sudah selesai melaksanakan coaching terhadap Ibu Fitri ya. Ya. Nah, sekarang saya sebagai supervisor, saya ingin menanyakan dari coach tadi kan kita tidak lepas dari alur tirta ya. Jika saya lihat dari pembicaraan Ibu Emi dengan Bu Pit tadi, itu sudah ada alur tirtanya di dalam. Kemudian keterampilan, kompetensi keterampilan. Apa tadi kompetensi yang keterampilan tadi rasanya Bu Emi? Itu kompetensinya tuh kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi ya, setelah saya lihat itu kompetensi keterampilannya yang ketiganya tadi kehadiran penuh, berarti Bu Emi sudah fokus tadi ya, sudah fokus melaksanakan dengan Ibu Pit ya. Itu sudah berjalan dengan lancar gitu. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif ya. Bu Emi tadi kalau saya lihat tadi ya sebagai coach itu bisalah sebagai pendengar yang baik sehingga Ibu Fitrinya itu mau mencurahkan semua noneknya ya, sehingga lepaslah noneknya ya. Kemudian yang ketiga lagi pertanyaan bobot. Nah, Bu Emi di sini saya lihat tadi pertanyaan bobot itu memunculkan suatu pertanyaan sehingga Ibu Fitri itu bisa mengeluarkan permasalahan-permasalahan sehingga selesai. Permasalahan terhadap siswa, terhadap teman sejawat, memberikan perubahan pembelajaran terhadap teman-teman sejawat dengan model-model pembelajaran ya. Kira-kira pertanyaannya, menurut Ibu Emi, apakah sudah ada perubahannya gitu dengan Bu Fitri tadi memberikan suatu model-model pembelajaran? Kira-kira yang sudah ada di sekolah Bu Emi itu apakah sudah bertambah gitu kan guru-gurunya? Misalnya dia menggunakan IT belajarnya, apakah sudah ada gitu kan? Sepertinya sudah kayaknya tuh dengan IT fokus ataupun laptop. Laptop ya Bu Emi ya. Berarti Bu Emi sudah melaksanakan pada skala yang sudah ditentukan sampai maksimal lah gitu lah Bu Emi ya. Nah, jadi teman-temannya juga senang. Sekarang apakah di dalam pembelajaran itu ada diberikan suatu pelatihan
pelatihan terhadap guru-gurunya untuk memberikan mode-mode pembelajaran, misalnya IHT. Apakah ada Bu Emi melakukan itu di sekolahnya? Ada. Kami pertama mungkin enggak untuk pelatihan itu lokakarya. Lokakarya, Ada ya. lokakarya. Ya. Seminar-seminar mendatangkan narasumber Iya, juga. juga ada ya. Itu dilakukan dalam satu semester atau 1 tahun gitu? Satu 2 kali setahun. 2 kali setahun ya. Berarti Berarti satu semester. 1 semester diberikan lokakarya atau IHT, in-house training ya. Iya. Nah, 1 kali atau 2 kali dalam 1 tahun. Berarti sudah ada perubahan yang ketercapaiannya, model-model dari pembelajaran untuk teman-teman kita semuanya ya. Jadi sekarang apa yang Ibu Emi rasakan setelah coaching Ibu Fitri tadi? Saya lebih memahami permasalahan dari Ibu Fitri tadi. Oh, Jadi setiap anak pelajarnya beda-beda. Ada yang ingin diskusi, ada yang praktek, ataupun pokoknya ada yang tidak sama semuanya, Bu As. Jadi memahami permasalahan dari Ibu Fitri dalam menerapkan tentang di coaching tadi. coaching tadi ya. Iya. Nah, berarti ketercapaian dari tujuan tadi ya itu sudah nampak ya Bu Emi ya. Jadi untuk kita diskusi dari supervisor dengan coach kita anggap selesai kali ini ya. Iya, Nah, pasti. sekian ya Bu Emi ya. Nah, ini mau keluar mau masuk kelas lagi Oh, ya. iya, sama, Bu. Terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Emi. Nah, kabar Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, iya. Ini Bu Fitri, kan kita mau observer. Bu Fitri kan sebagai coach dari puncaknya. Jadi saya sebagai saya sebagai supervisor. Jadi ada sampaikan beberapa pertanyaan gitu Bu Fitri. Iya Bu. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bu Fitri kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengar aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan. Yang kedua Bu Fitri, Iya Bu. itu kompetensi yang lebih yang spesifiknya seperti apa Bu Fitri? Yang ingin lebih spesifik saya terapkan ialah itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan dan bermutu. Jadi saya ingin mendengarkan aktif dengan tenang, dengan fokus apa yang ingin diceritakan oleh coach saya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali permasalahan yang dimiliki coach saya. Pertanyaan yang ketiga ini Bu Fitri, indikator apa Bu Fitri dalam coaching nanti? Ingin saya capai ya Bu ya. Saya ingin setelah coaching yang saya lakukan, saya sebagai coach dan dengan coach saya nantinya, saya ingin atau mengharapkan coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Betul, Fitri. Sepertinya sekarang mungkin coaching ya Bu Fitri. Iya, bisa saya lakukan Oh lagi iya ya Bu ya. silakan Bu Fitri. Iya, makasih ya Bu. Ketiganya nih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Asniman. Bu Fitri apa kabarnya sekarang? Sehat, alhamdulillah. Sama ya. Bu Fitri ada waktunya sekarang? Ada, kenapa? Ini Bu Fitri, saya siap keluar dari kelas itu. Terus kelas 12 IPS 1 Iya. itu anak-anaknya itu banyak lah ulahnya itu Bu Fitri. Sehingga saya itu di dalamnya itu juga pusing, bingung gitu. Makanya terlihat dari wajah Bu Asnimar tadi ketika mau berjalan ke arah saya, kok kenapa Bu Asnimar wajahnya kelihatan murung aja. Iya begitu Bu Ya, Fitri. jadi apa tujuan kita bicara hari ini dengan Bu Asnimar? Tujuan pembicaraan kita kali ini itu apa? Iya, itu Bu Fitri. Tadi
Dari tadi saya mencari Bu Fitri, terus saya ingin curhat lah sedikit, seperti itulah ya, diskusi tentang kelas ini. Yang saya rasakan, saya ceritakan ya Bu Iya, Fitri, boleh boleh, ya? boleh, nggak apa-apa, Bu. Keluarkan semua unek-uneknya. Iya, saya kan di sana di kelas 12 IPS 1 itu kan sebagai wali kelas di sana. Iya, Jadi anak-anak ini kan ada jumlahnya itu 20. iya. Di dalamnya itu yang mayoritas itu laki-laki ya, Bu Putri. Ah, di sana mereka itu sukanya itu bermain gitu Iya. kan, malas membuatkan tugas. Terus kalau jam olahraga tuh keluar semuanya. Kalau dia mau belajar, diberi bola, lari semuanya keluar. Sehingga guru-gurunya yang ada di dalam itu juga tercengang dia kan. Oh, bagaimana anak kita ini? Oh, kalau sudah ada bola lari keluar. Terus setelah saya lihat pada mata pelajaran saya Iya. seperti itu. Kemudian pada teman yang lain juga seperti itu Bu Fitri. Kalau kalau belajar seni juga begitu. Oh, jadi apa yang hambatan Ibu hadapi pada saat ini? Iya, kalau hambatan yang dihadapi saat ini yaitu bagaimana siswa itu di dalam kelas itu mengajaknya itu, mengajak supaya dia tuh mau belajar di dalam kelas itu. Seperti kelas-kelas IPA yang lain kan Iya, rajin iya, gitu. iya. Jauh sekali Ya, perbedaannya berarti itu. Ibu menjadikan kelas lain sebagai pembandingnya, ndak? Iya. Berarti kalau seperti itu, karena udah nampak Ibu pembandingnya, tentu ada ndak solusi yang sudah terpikirkan oleh Ibu untuk mengatasi hambatan ini? Iya, ada Bu Putri. Yang pertama sekali itu saya sebagai wali kelas, saya harus berdiskusi dengan teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini anak ini kelihatannya jenuh. Cara belajarnya itu secara konvensional saja itu. Biasanya kalau belajar itu kan menulis papan tulis itu catat, tulis papan tulis catat gitu kan. Jadi anak ini kalau dia ya laki-laki, dia mayoritas kan laki-laki. Jadi dia sukanya bergerak gitu. Kalau dia menulis-menulis terus dia bosan kayaknya. Jadi kejenuhan di dalam kelas itu. Jadi yang kedua mengajak gurunya, teman-teman sejawat. Dan juga kolaborasi ya, Bu, Iya, ya? ya berkolaborasi supaya kita sama-sama memberikan mode-mode pembelajaran, Iya. pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas itu. Jadi jika ada skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Hmm. Kalau diibaratkan saat ini Bu berada di sisi yang berapa? Ya, kalau dilihat dari kelas 12 IPS 1 ini, Iya. itu posisinya itu kalau 1 sampai 10 kira-kira itu sampai tepatnya pada skala 5 lah Bu Fitri. Skala 5 berarti Iya. untuk mencapai yang maksimal berapa angka lagi yang harus ditambah? Kalau dilihat itu ada 4 Empat. angka lagi. Untuk yang 4 ini apa yang bisa Ibu lakukan, strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai untuk memenuhi yang 4 ini menuju maksimal? Iya, yang pertama sekali itu adalah diskusi, ya, Bu Putri. Diskusi sesama teman. Bagaimana cara memberikan mode-mode pembelajaran yang bervariasi terhadap kelas yang khusus 12 IPS 1 Iya. ini. Karena mereka kan sukanya bermain gitu kan, bergerak gitu ke lapangan. Yang kedua itu ada melakukan IHT, Iya. in-house training misalnya ya. Kemudian ada lagi seminar sosialisasi, Iya. sosialisasi terhadap guru. Itu dilakukan dalam 1 semester 1 kali. Kemudian komitmen apa Ibu buat untuk melaksanakan rencana aksi Ibu? Rencananya ada IHT tadi, ada kolaborasi, apa komitmen yang Ibu buat? Iya, di sini kan diadakan IHT, sosialisasi atau diskusi sama teman itu ada suatu komitmen atau suatu keyakinan dengan sesama guru dan kepala sekolah. Itu membuat suatu kesepakatan yang tertulis di dalam SK, misalnya dalam SK PBM dilampirkan di sana. Dalam 1 semester misalnya kita melakukan IHT berapa kali, sosialisasi berapa kali, kita lakukan sesuai dengan undangan untuk narasumbernya sekali. Kemudian siapa saja Bu yang terlibat Ibu untuk melaksanakan komitmen ini? Iya, yang terlibat di situ yang pertama sekali itu adalah guru mata pelajaran, kemudian narasumber, kepala sekolah, wakil, itu kami saling berkolaborasi. Kemudian rencana Ibu apa tindak lanjutnya setelah Ibu melaksanakan coaching ini? Apa yang ingin Ibu lakukan? Iya, rencananya setelah mendapatkan ilmu dari IHT atau sosialisasi itu menerapkannya ke dalam kelas-kelas 12 IPS aplikasikannya. Ya, seperti itu Bu Fitri. Oke, jadi dari permasalahan Ibu tadi, Ibu udah menemukan solusinya ya, dengan melalui mungkin diskusi atau lokakarya atau IHT.
yang mungkin bisa meningkatkan kompetensi Ibu ya. Iya. Ibu sebagai guru dan juga kasih yang lainnya. Sekarang yang ingin saya tanyakan di akhir coaching kita ini, apa Ibu rasakan sekarang setelah kita melakukan coaching? Begini Bu Putri, kalau saya rasakan rasanya itu setelah melakukan itu ada diskusi tadi, kemudian ada IHT, ada sosialisasi, itu eh, itu pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan bagi anak gitu. Karena ada hal-hal yang baru yang mereka ketahui dari kita, karena kita juga mendapatkan ilmu baru. Itu enggak, tapi senang gitu Bu Putri. Ya, tapi senang Ibu karena sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi Iya, ya, Bu, ya. ya. Oke, baiklah Bu ya. Mungkin itu saja coaching kita karena bel sudah bunyi, saya Iya. harus masuk ke kelas juga, Ibu Iya. juga harus masuk ke kelas juga. Ya. Baiklah Bu ya. Ya, terima kasih banyak Iya, Bu sama-sama, Putri, karena Bu sudah Asnima. memberikan Iya. masukan mengenai saya. Ya, sama-sama Bu Asnima. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bu Fitri. Oke, Bu Fitri sudah melakukan coaching. Iya, sudah Bu Emi. Kalau udah melakukan coaching tadi, apa yang Bu Fitri dapat dalam melakukan coaching Iya. tadi? Pada saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan, saya sudah melaksanakan kompetensi inti dan coaching, di mana itu kehadiran penuh atau present. Saya memang menyiapkan diri saya, fokuskan diri saya untuk mendengarkan undang-undang yang disampaikan coaching, kemudian mendengarkan aktif. Saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga ialah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berusaha mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali permasalahan yang dimiliki oleh coaching itu sendiri. Kemudian apa kompetensi yang itu? Kemudian hasil coaching tadi saya sudah lihat itu sudah menurut alur kita Ibu Fitri. Iya. Kita. Jadi tadi kompetensi yang akan dikembangkan coaching tadi itu kompetensi yang proses alur kita yang betul. Jadi potensi apa tuh Bu Fitri? Oh, yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya, saya ingin menerapkan alur theta, saya ingin memahami dan menerapkan alur theta itu lebih baik lagi, sehingga bisa saya terapkan pada coaching yang selanjutnya, sehingga coaching itu berjalan dengan baik Bu. Kemudian indikatornya Bu Fitri? Indikatornya, indikator tercapainya di mana akhirnya coach bisa menemukan solusi atau solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Berarti itu ya coaching tadi itu sudah menurut alur kita. Iya, gitu. iya. Jadi kompetensi juga sudah tercapai. Iya, Bu. Jadi mungkin itu yang saya amati dari coaching tadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke Bu Fitri, terima kasih ya Bu Fitri. Iya, Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Emi.